Terus apa lagi? Di sini ada mirror cover. Jadi mirror ini suka tertabrak mobil lain. Yes. Jadi makanya kita perlu mirror cover supaya tidak mencacatkan untuk mirror aslinya. Kita bisa lihat. Kayaknya nggak ada yang beda kok. Nah, ini adalah rear trunk lower storage box. Jadi ada posisi di belakang untuk kompartemen penyimpanan. Belum punya BWD-nya, mau beli aksesorisnya dulu, monggo. Boleh ya kok ya? Boleh kan belum banget, punya ya, boleh dulu ya? banget. Kan banyak yang ready stock gitu. Teman-teman inget kan kemarin gue pas pada saat GJW kan gue mampir ke workshopnya Custom Your BWD. Nah ini gue sudah ada lokasinya di Ruko Sunter Medan. Di samping gue sudah ada BWD Etowan. Sekaligus gue mau nanya nih, gue liatin tadi barusan parkir ya usernya. Gue bakal nanya nih sama usernya kenapa beliau ambil BWD Etowan nih. Selamat sore Pak, dengan Bapak siapa nih Pak? Sore, saya Robert. Saya dengan Teguh Pak. Ini pas banget ya, ada BWD Etowan kan memang lagi rame. Pak boleh tahu nggak? Ini kenapa beli BWD Etowan ya? Saya beli BYD Etowan ini karena buat untuk bisnis saya aja sih. Saya pertama gitu. punya BYD Seal. Wah ini kayak pecinta BYD banget ya kan? Emang kenapa sih? Apa bisnisnya kalau boleh tahu? Saya pemilik dari Custom Your BYD. Oh, boleh ceritain sedikit nggak? Custom Your BYD ini apa sih kok sebenarnya? Custom Your BYD itu pusat aksesoris dikhususkan untuk mobil BYD dan Denza. Jadi kita punya komplit untuk seluruh mobil BYD dan Denza. Oke, kalau boleh tahu nih, apakah ini bisnis utama atau kedua atau ketiga gitu misalkan? Ini second business. Boleh cerita nggak kenapa memilih aksesorisnya Custom Your BYD? Ibaratnya kenapa nggak brand lain gitu misalkan? Oke. Dulu saya punya BYD Seal ya. Ketika saya punya BYD Seal, saya mau beli aksesoris BYD Seal, saya agak kesulitan. Oke. Dikarenakan di online shop, di toko-toko, mereka punyanya tuh universal product. Mereka tidak punya khusus untuk BYD. Akhirnya saya ketemu salah satu pabrik yang memang dia jualnya internasional. Jadi kita harus hati-hati untuk beli import dari China ya. Nggak semuanya itu bisa dipakai di Indonesia. Ini apa aja yang sudah dirubah nih kok? Ya, untuk yang sudah dirubah ini baru sebagian kecil ya. Jadi kayak kita ada rubah body kit, ya. Terus kita ada tambah mudguard pelindung lumpur. Oke. Ya, kita ada pasang cover port charging. Covernya, oke. Jadi biar kelihatan rapi gitu ya? Iya, jadi orang bisa membedakan di mana cover port chargingnya. Terus apa lagi? Di sini ada mirror cover. Jadi mirror ini suka tertabrak mobil lain. Yes. Jadi makanya kita perlu mirror cover supaya tidak mencacatkan untuk mirror aslinya. Jadi nanti biar dijual biar lebih bagus lagi ya? Iya. Orang Indonesia kan gitu ya? Baru beli aja udah mikir jual. Terus ini kan ada NFC setahu saya. Itu bakal pengaruh nggak? Tetap bisa kebuka? Oh, bisa banget. Oke. Semua bisa kebuka. Terus apa lagi nih yang dirubah di sini lagi nih? Ya, di sini ada handle ball. Di sini namanya handle cover. Oke. Jadi posisinya adanya di luar, dia ada handle ball, posisinya di dalam. Jadi ketika kita masukin kuku, kadang-kadang suka kebaret. Makanya jadi kita butuh handle ball. Nah, di sini saya juga ada pasang spoiler. Spoiler ini bikin aerodinamis. Ini cakep sekali nih. Biar bisa langsung terbang ya? Iya, kayak pesawat kan. Oke, ini paling penting. Warnanya, ini kan Etowan kan ada 3 warna. Berarti ini warnanya sudah sesuai atau dicat lagi? Enggak, warnanya sudah sesuai. Jadi kita ada 3 warna, ada hitam, ada putih, ada hijau. Di sini juga kita body kit dia depan belakang ya, dua sisi ya. Jadi makin sporty gitu ya. Jadi semakin sporty, semakin terlihat ceper. Nah, bagian dalam ada yang berubah nggak kok? Coba kita lihat. Interior kita ada pasang beberapa. Kita bisa lihat. Kayaknya nggak ada yang beda kok. Nah, ini adalah rear trunk lower storage box. Jadi ada posisi di belakang untuk kompartemen penyimpanan supaya bisa dibuka? terlihat lebih rata. Iya, bisa dibuka. Ada boxnya guys. Jadi nanti jadi rata lantai. Terus ini bentuknya box ini, jadi bisa buat simpan barang. Iya. Nah, kita juga terlihatnya ada 2 kompartemen. Nah, ini juga terlihat lebih lux, masing-masing privacy gitu. Oke. Lebih cantik. Terus ini juga tambah ini sama ini juga ya? Nah, ini namanya rear trunk guard. Jadi kalau kita taruh barang kegesek-gesek kan, kalau kita lewat sini kan kita kadang-kadang baret ya. Iya. Jadi ini pakai ini, jadi kita nggak baret. Ini ada 2. Nah, ini tipenya karbon. Oke. Sporty banget ya. Ya. Nah, kelebihan ada ini. Ketika ini kita turunin, ini jadi rata lantai. Oh iya, karena tadinya itu kalau nggak dia bakal kopong gitu ya? Iya, kopong. Nah, itu tadi kan bagian luar nih. Sekarang bagian dalam nih, menurut Koko, barang wajib yang harus pertama kali
orang beli mobil nih BYD, oh langsung pasang ini, menurut Koko yang mana? Kalau menurut saya tuh paling penting tuh kompartemen. Biasa kita gunakan untuk daily use. Gitu loh. Itu yang wajib kita beli dahulu. Oke. Uh, Bagian dalam apa nih? Contoh misalnya nih, kita lihat satu-satu nih. Oh, dari ini ya. Kalau mau lihat dari ini karena posisi untuk charging ini agak terlalu ke bawah. Kadang-kadang kita mau ngecas, jadi kita pakai ini untuk nanti ada kabelnya. Misalkan handphonenya bisa ditaruh di sini kita atau di sebelah sini. Tuh colok ini ya. Sambil ngecas. Sambil Karena nggak semua mobil ada wireless chargingnya. Yes. Wireless charger juga sebenarnya nggak terlalu ini sih. Saya prefer kabel, lebih cepat. Oke, terus apa lagi kok? Oke. Oh, ini ada ini juga. Nah, kalau misalnya kita mau ada phone charging, phone holder, kita bisa pakai ini. Oke. Oh, dia ngunci sendiri ya? Iya, ini dia taruh ada di layar kayak gini. Betul. And then terus apa lagi nih kok? Di sini di bawah ini ada kompartemen. Ini kompartemen. Jadi kalau misalnya kita taruh handphone atau taruh barang kecil, dia tidak goyang-goyang ketika mobil lagi jalan. Gitu. Itu sangat bagus sekali dan dibersihkannya juga mudah. Oke, jadi biar nggak geser-geser gitu ya, terutama kalau pas lagi ngebut gitu ya. Apalagi mobil ini kan tenaganya ya cukup instan gitu kan. Iya, mobil listrik tenaganya cukup instan. Nah, ini kan bagian dalam. Nah, untuk yang tipe lainnya ada juga nggak kok? Ada, kita punya semua BYD dan Denza. Mau lihat ke atas? Oke, boleh, yuk. Saya salah fokus nih. Ini kok ada ban ya? Ini ban apa ya maksudnya ini? Ini ban Denza. Oke. Di sini saya ada hampir semua ban. Tapi bannya ini ban space saver ya, bukan ban asli ya. Jadi untuk velg dan bannya itu tidak sama, tapi ketinggian dan PCD-nya itu sama. Ini kayaknya ngejawab dari keresahan dari teman-teman yang pakai mobil EV, karena mobil EV rata-rata kan nggak ada ban serep ya. Betul, nah, tidak punya ban serep. Ada jual, kepikiran juga ya, kok punya kepikiran nih kok ya. Sekarang saya tanya, nyimpennya gimana kok? Kalau nyimpen sesuai nanti posisi dari setiap mobil. Oke. Yang pasti ketika kita mau keluar kota, bannya ada nggak? Oh gitu. Bukan tempatnya ada nggak? Kalau dalam kota sih mungkin nggak perlu. Tapi ini ngejawab dari keresahan dari teman-teman. Nah ini menarik ya, Kak Robert ya. Kak Robert ini ibaratnya tuh sampai bela-belain beli Atto One sendiri buat kebutuhan display. Ya dong, itu udah menjawab ya. Betul. Kan susah tadinya tuh cerita punya BYD Seal, mau cari aksesoris susah. Terjawab akhirnya sampai bikin usaha. Memang sengaja namanya custom your BYD itu biar jadi top of mind ya. Jadi orang yang punya BYD ini inget nih, oh ya gue belinya di top of mind. Jadi kalau kamu mau custom your BYD, cari aja di custom your BYD. Oh menarik ya namanya. Kita lihat satu-satu ini. Ini aksesoris punya Atto One nih. Ini Atto 3. Oh ini Atto 3. Ini Atto One, sorry. Atto One benar ya? Iya. Nah ini punya Atto One, ada di sini semua nih teman-teman ya. Iya. Kualitasnya, jadi Koko bilang ini barangnya masih import, dia presisi gitu ya? Iya, pasti presisi. Ini Atto One, terus kita geser lagi. Ini ngomong dijual nggak nih Kok? Ini dijual. Oh dijual juga ya? Ini punya Denza. Ini buat apa ya Kok ya? Oh buat ini namanya middle switch button. Jadi kalau misalnya Denza yang sekarang itu kayak Nissan Serena, jadi harus dibuka pintunya itu dari driver. Nah, dengan adanya tombol ini, dia jadi kayak Lexus. Jadi dia bisa buka sendiri dengan otomatis. Oh gitu. Oke, yang sebelah sini ini punya Sea Lion. Betul. Oke, punya Sea Lion. Bukan Sila On 7 ya, tapi Sea Lion ya. Sea Lion. Ini barangkali teman-teman belum tahu, ini bisa buat cup holder ya kok? Iya, kontrol cup holder. Jadi biar kalau minuman nggak tumpah gitu segala macam ya. Betul. Jadi kalau dia basah, ya area itu yang tinggal dibersihkan. Sea Lion 7 ini punya seal. Punya seal. Ini buat di mana nih kok? Kalau ini? Yang ini frunk untuk penyimpanan di area depan. Oh area depan? Iya. Oke. Kok jujur ya ini kalau ngeliat kayak gini saya juga keder ya. Kira-kira mana yang paling penting, dan saya juga penasaran sih, satu mobil itu Koko ada jual aksesoris total berapa satu mobil? Kalau dari jenis mobil kan kita ada 7 ya. Jadi kalau satu mobil itu sekitar 40 sampai 70 item. Jadi kurang lebih kalau 7 mobil banyak mungkin juga ya? Sekitar 400-an lah. Terus ada nggak misalkan aku suka baca-baca nih, kayak di luar negeri kan namanya mobil listrik kan baterai kan di bawah ya. Mereka pada kayak dipasangin, nyebutnya apa? Skid plate atau apa ya? Itu menurut Koko penting nggak sih buat dipasang di Indonesia? Ya, karena di Indonesia itu mobil listrik tergolong baru, jadi awareness-nya tuh nggak sebesar orang-orang di luar negeri. Nah,
Sebenarnya baterai itu sendiri ada perlindungan, Oke. tapi perlindungannya itu hanya seperti tahan air, tahan cuaca, tahan baret ringan. Tapi ketika baret keras dan lain sebagainya itu tidak tahan. Makanya kita harus kasih perlindungan ekstra. Oke, bisa ada resiko Gitu. bocor dan segala macam karena kena Jadi, benda keras gitu ya. Kalau memang kita ada budget, sebaiknya perlindungan itu dijaga dari dini. Tapi saya yakin ya kalau misalkan nanti Koko usahanya semakin ramai, jangan-jangan nanti beneran loh beli mobil display lagi. Jadi biar jadi Amin, contoh ya, amin. teman-teman ya misalnya yang nonton video ini nih, kalau misalkan mau beli itu di mana? Kadang-kadang kan suka ada kayak event pameran, suka ikut dan segala macam kayak gitu. Ya, jadi kita usaha ini kan sesuai dengan ketika BYD pertama kali masuk. Jadi start kita jualan itu dari bulan September 2024. Oke. Jadi kurang lebih sudah 1 tahun lebih lah Aha. kita berjualan aksesoris BYD. Kita juga mengikuti beberapa event untuk mobil, ada dari Gias, GJAW, terus kita juga ikut juga yang besok kita ikut HMS, ke bentar lagi. IMS. Betul. Berarti Tanggal kalau 5 pada sampai saat 15. event itu suka ada kayak promo menarik gitu dong ya? Pasti dong. Jadi kita memberikan special discount, paket, promo, semua kita berikan. Nah, rata-rata kalau pengunjung pameran itu kan bisa jadi rumahnya jauh-jauh, bisa langsung pesan di tempat atau gimana kok nanti? Ya, kita juga menyediakan stok barang di sana dan barang-barang yang memang kita ada stok, kita bisa membantu memasangkannya secara free ke konsumen. Ini buat teman-teman yang misalkan penasaran kalau mau beli harus kemana gitu, Ko Robert? Kalau mau beli, bisa di Custom Your BYD yang beralamat di Danau Sunter Utara, Blok O2, nomor 9B, Jakarta Utara. Ada di bawah sini ya. Yes. Atau misalnya teman-teman misalnya mau beli online ada di mana aja nih kok? Kalau untuk e-commerce-nya, kita ada di website kita www.customyourbyd.com, lalu ada di Tokopedia, di TikTok Shop, lalu di Shopee. Yes, kalau misalnya teman-teman nanya nih misalkan, wah saya kalau beli online pasangnya gimana nanti gitu? Aman, gampang ada tutorial? Ya, kalau untuk yang di luar kota, kita bisa melakukan pemanduan via video call. Oke. Kalau memang yang mau di dalam kota, bisa langsung datang ke kantor workshop kita. Dan next teman-teman misalnya pengen dibahas apa konten apa, mungkin besok gue bisa main ke bengkel-bengkel mana, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Kalau misalnya tektokan atau misalnya teman-teman belum punya BWD-nya, mau beli aksesorisnya dulu, monggo. Boleh ya kok ya? Boleh kan belum banget, punya ya, boleh boleh dulu ya. banget. Kan banyak yang ready stock. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Bye-bye.